Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa. Bertemu kembali dengan saya Arkam Hamdi dan rekan saya Andi Nur Fadila El dalam acara podcast Pendidikan UPTD SMA Negeri 1 Pasangkayu, dan tentunya untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dan dipersembahkan oleh OSIS UPTD SMA Negeri 1 Pasangkayu. Jadi kali ini kita sedang bersama sosok yang sangat kita cintai dan sangat berpengaruh di UPTD SMA Negeri 1 Pasangkayu ini. Beliau adalah Ibu Nurmi Esmat dan juga salah satu pembina dari Ambalan UPTD SMA Negeri 1 Pasangkayu. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kalian berdua apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara podcast kita pada pagi hari ini. Di tengah-tengah mungkin kesibukannya Ibu, mungkin tadi Ibu lagi bersih-bersih, nyuci-nyuci piring, tiba-tiba keingat, oh aku lagi ada acara podcast nih, tiba-tiba Ibu bergegas untuk menuju langsung ke sini Ibu. Nah betul sekali ya, tadi agak riuh ya karena Gedebak-gedebuk Iya, dor was-was. ya seperti itulah kesibukan, apalagi ini kan hari libur ya. Iya. Ya, betul sekali. Harusnya Jadi, kita tuh bersantai di rumah ya Bu ya. betul sekali ya, cuma karena ada undangan jadi saya meluangkan waktu dan sebisa mungkin hadir di hari ini tepat waktu. Iya, terima kasih banyak Bu. Oh ya, ini Bu ada roti kue yang sudah kami siapkan tuh Ibu dengan Terima request kasih. sesuai tadi malam Ibu. Wah. Iya. Oke. Sebelum kita masuk pada pertanyaan utama mengenai pendidikan Ibu, saya mau bertanya nih. Kalau semisal semua guru di Indonesia ini punya satu kekuatan super, kira-kira kekuatan super apa yang ingin Ibu gunakan untuk membantu siswa dalam belajar Ibu? Mental. Mental. Ya, karena kita tahu ya, mental sendiri itu dibangunnya sejak kecil. Yes. Ya, jadi kalau misalnya mentalnya sejak awal tidak dibangun dengan baik, menghadapi tantangan sedikit pun pasti akan kesusahan. Ya, misal nih, saya kan guru matematika nih. Yes. Ya, katanya matematika itu sangat Susah, susah untuk sulit. dipahami. Terus katanya kenapa sih harus ada rumus ini terus itu, terus padahal sebenarnya dasarnya kan sama tuh. Nah jadi kalau misalnya bertemu satu rumus, tiba-tiba ada turunan lagi, ini rumusnya nih. Iya. Misal contoh ya, saya berikan materi turunan. Turunan satu aja sudah ribet. Diturunkan lagi turunan kedua. Jadi kalau misalnya untuk menghadapi tantangan itu saja tidak bisa, bagaimana untuk menguatkan hal-hal yang lain, itu contoh dalam matematika yang saya Yes. berikan. Jadi kalau saya punya kekuatan jadinya mental sih sebenarnya, untuk saya bisa dorong untuk siswa-siswa saya agar bisa memiliki kekuatan mental. Jadi menghadapi riuhnya kehidupan itu tidak susah lagi. Itu dari saya. Wah, mantap Ibu, kekuatan mental, kekuatan super mental itu juga sangat penting ya. Sangat penting, apalagi di era sekarang yang Ya, banyak anak-anak yang mungkin tidak berani untuk mengutarakan apa yang dia ingin ucapkan. Dengan tidak Ibu bisa mungkin speak up. yes, dengan mungkin Ibu punya kekuatan super, kekuatan mental bisa memberikan anak-anak yang Ibu bimbing kekuatan mental yang serupa juga, membangun mental yang kuat dan keren Ibu. Oke, jadi aku mau nanya nih Bu, dari sudut pandang seorang guru, bagaimana Ibu merasakan perubahan dalam dinamika belajar mengajar di era digital ini? Apa saja kemudahan dan hambatannya untuk Ibu? Era digital ya sebenarnya sangat membantu sekali ya. Yes. Karena apa-apa sekarang itu kan semuanya era digital. Terus kalau dikatakan kemudahan, sangat memudahkan Iya. ya. Jadi kita tidak hanya terpaku oleh buku seperti yang ada di samping kita ya. Iya. Jadi kan kalau buku ini kan biasanya bosan ya, tidak Yes. ada gambar, Hmm. hanya ada bacaan, Bacaan tulisan doang. tulisan. Jadi kalau ada era digital kan kita terbantu, ada suara. Terus kalau misalnya kesulitan nih mencari materi, ya udah buka saja. Misalnya oh ini tabletnya, buka aja, cari searching. Oh ini sudah dengarkan suaranya, simpan. Itu kan bisa. Jadi Yes. orangnya tidak bosan begitu. Jadi kalau misalnya ada tipe orang yang
tidak bisa disampaikan oleh guru secara langsung, kan biasanya kan artikel orang seperti itu. Oh, kalau gurunya menyampaikan dia tidak paham. Tapi kalau misalnya temannya, ya tutor sebaya, dia bisa lebih paham. Mungkin karena kalau gurunya menjelaskan, aduh kayaknya terlalu kaku deh caranya ibu. Ya, jadi kalau misalnya temannya, ih bagaimana tadi? Oh iya ini caranya seperti ini, cara mudahnya seperti ini. Jadi Iya. itu lebih memudahkan sebenarnya digitalnya. Di era digital seperti ini ya, hanya saja ya kalau ada plusnya pasti ada minusnya. Betul Ibu. Iya. Jadi kalau hambatannya sebenarnya itu kalau di YouTube ya misalnya itu kan ada beberapa langkah yang hanya dijabarkan 2 rinci atau tiga step by stepnya. Nah, hanya saja terkadang itu step yang pertama hingga step kedua itu ada step yang dilalui. Iya. Ya, jadi makanya kalau misalnya saya menjelaskan di kelas itu, kalau ada satu saja langkah yang kurang, saya anggap itu tidak saya terima lah istilahnya. Iya. Ya, kenapa? Karena satu proses saja yang dilalui itu tidak bisa sampai ke proses selanjutnya. Iya, tidak Ya, sempurna. ya, tidak semuanya juga orang bisa memahami seperti itu. Mungkin Iya. saja saya paham, tapi kalau misalnya dibuka lagi catatan-catatannya, bagaimana mendapatkan ini sebelumnya? Itu kan sebenarnya susah ya. Jadi kalau misalnya tidak ada seperti itu, jadi agak bagaimana ya? Istilahnya membuat malas sih sebenarnya ya, karena Iya. pertama dia sudah punya catatan nih. Setelah ada catatannya bingung, itu artinya dari mana? Itu hambatannya, karena tidak ada yang menjelaskan betul secara detail step by stepnya. Bahkan kalau misalnya cari di Meta, Iya. ya. Di Meta kan cuma dijabarkan, oh ini seperti ini, lingkaran itu seperti ini, lingkaran seperti ini. Iya. Nah terakhir ketika ditanya oleh gurunya, ini seperti apa? Nggak tahu Bu, kata Meta seperti itu. Betul seperti itu. Iya, jadi hambatannya seperti itu, maksudnya kurang rinci saja. Kalau yang lainnya itu sudah sangat membantu, hambatannya itu tadi kurang penjelasan. Terus kalau misalnya dapat nih anak yang tipikalnya harus mendengarkan, Iya. ya, karena ada yang seperti itu ya. Iya, betul Ibu. Ya, jadi ada yang mendengarkan, dia tuh harus didengar, dia harus mendengarkan orang berbicara. Jadi kalau dia cuma mendengarkan dari YouTube, dia betul-betul tidak pemaham, itu tadi step by stepnya tidak dia pahami, akan kesulitan dia. Jadi sebenarnya itu tergantung dari siapa pemerannya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya Arkam sendiri tipikalnya seperti apa? Mendengar Ibu. Mendengar. Yes. Ya, jadi kalau misalnya cuma dapat bacaan misalnya di Meta tanpa dijelaskan, bisa langsung paham atau tidak? Tidak Ibu, agak kesulitan, baru mesti paham-paham ini. Nah, kalau Dila tipikalnya seperti apa? Baca ibu. Baca. Lebih suka dibaca dibanding kayak mendengar. Kayak Nah, agak sulit. kalian berdua saja sudah beda. Ya, Yes. jadi tergantung siapa pemerannya. Jadi bisa saja Dila pahamnya kalau dia membaca sendiri, sedangkan Arkam harus mendengarkan. Iya. Jadi walaupun itu sudah maju ya, jadi itu artinya tetap harus ada yang mendampingi, tidak boleh berdiri sendiri. Ya, jadi kalaupun seperti kalian berdua kan ada laki-laki ada perempuan. Yes. Ya, jadi tidak boleh karena kita makhluk sosial ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau hambatannya tadi ya pasti minusnya kurang detail, terus tipikal orang yang berbeda-beda itu. Yes. Kembali ke pemerannya kalau menurut saya. Iya, jadi balik lagi pada siapa orangnya. Iya, betul sekali. Dengan kayak saya tadi nih, aku kan bisa mendengarkan. Jadi kalau semisal aku tanya, ChatGPT, Meta, tolong jelaskan saya rumus ini. Saya baca, ini jelaskan ini bagaimana ini? Udah ada memang dijelaskan bagaimana Ya. cara kerjanya, tapi kurang paham kalau tidak dijelaskan sama gurunya langsung. Kurang Visual. contohnya. Yes, visual. Saya itu semua butuh visual. Sedangkan Kadila, mungkin Bisa dia dari membaca dan saja. sama ChatGPT, tolong ajarkan saya rumus ini, jelaskan saya rumus ini, baca, oh iya paham. Itulah perbedaan, jadi tergantung lagi pada siapa orangnya. Iya, betul sekali. Iya. Nah, menyangkut dari Hari Pendidikan Nasional ini, Bu. Menurut Ibu sendiri apa makna Hari Pendidikan ini? Iya. Kalau maknanya sendiri itu, contohnya saya sendiri sih, ya. Saya kan kelahiran 90-an nih. Iya. Ya. Kalian tahu kelahiran berapa? 2000-an. 2000-an, Yes. 90-an, 2000-an. Itu kan beda 10 ya. Iya. Beda 10 tahun. Jadi kalau di era saya sendiri itu kita betul-betul hanya fokus pada buku. Iya. Ya. Tapi kan di era sekarang digital.
Iya, Digital. Nah, jadi kalau kami perbedaannya itu ketika kami ingin meraih sebuah peringkat di kelas, Yes. cara kami belajar dulu itu berarti merangkum. Rangkum. Iya, semua catatan itu dirangkum. Jadi kalau orang mau semester, saya ingat sekali kalau saya mau semester, hasil rangkuman saya difotokopi sama teman saya. Wow. Ya, jadi ya difoto kan zamannya dulu kan tidak ada HP. Yes. Ya, yang dikirim-kirim saja, di screenshot saja. Ini kan tidak. Nah, jadi ini sangat berpengaruh ya. Jadi maksudnya saya bisa berada seperti ini karena saya mengikuti zaman. Ya, jadi zamannya itu kalau zamannya dulu fokus ke buku, sekarang eranya digital. Jadi kalau saya mau maju dengan pendidikan yang ada sekarang, saya harus mengikuti pendidikan yang sekarang. Kalau eranya digital, saya harus menjadi digital. Ya, jadi itu sangat mempengaruhi posisi saya berada di sini. Jadi saya belajar dari sebelumnya bahwa bukan hanya fokus ke buku. Oh, ternyata eranya digital sekarang itu. Jadi saya harus fokus ke digital sekarang. Jadi tidak fokus ke masa lalu istilahnya ya. Iya. Masa lalu cukup jadikan pengalaman. Ya, jadi kita fokus ke depannya. Apa yang akan kita hadapi ke depan, itu yang akan kita jalani seperti itu. Jadi pendidikan itu besar ya Yes. pengaruhnya terhadap diri kita. Jadi kalau saya biasanya di kelas selalu mengatakan kamu pintar tapi kamu tidak punya adab dan etika, Yes. itu 0 di mata saya. Ya, itu sebenarnya kan pendidikan itu bukan hanya tentang belajar, duduk, ya pegang buku, enggak. Jadi pendidikan dasar itu menurut saya yang itu. Jadi sangat berpengaruh, terutama ke diri saya sendiri pribadi. Oh Iya. iya. Memang kita tuh harus mengikuti zamannya, Bu. Apalagi jam dulu tuh unik sekali. Mesti merangkum, di print, di fotokopi, Fotokopi. dibagi ke teman-teman. Jadi saling mengandalkan nih, Bu. Iya, betul sekali. Itu Iya. saling mengandalkan sekali. Apalagi kan sekarang Gen Z itu masuk era digital, apa-apa digital, sama segala macam HP, laptop tuh nggak Iya. bisa lepas dari tangan Gen Z, Bu. Iya, jadi kalau misalnya ditulis minta menulis, Iya. tangannya itu agak kaku ya Agak menulis. Tapi kalau digital, HP oh, lancar sekali. Kayaknya tidak melihat yang mana A, yang mana B. Keyboardnya sudah tidak dilihat lagi. iya. Lancar sekali. Oh iya, iya ini kayak gitu. Bahkan mengetik pun lancar sekali, Bu. Laju, wos. Kapan lihat itu lagi mana nomor hurufnya ini? Langsung Ya, ketik langsung, langsung Bu. saja seperti itu. Iya. Untuk pendidikan sekarang juga kan tidak mungkin dibawa yang dulu dengan sekarang kan tidak sesuai. Mereka mungkin orang-orang bakal bilang, kekunuan banget sih. Gitu. Ya, istilahnya kamu tuh lambat mengenal asam garam. Iya. Ya, cuman apa ya? Sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan juga sih pemikiran seperti itu. Yes. Ya, cuman mungkin cara bahasanya saja yang lebih disampaikan. Masanya mereka mungkin masanya seperti itu. Yes. Ya, tapi kalau masanya kita ya masanya digital. Ya, tapi kan tidak mungkin kita mau memberikan pemahaman kepada orang tersebut. Kamu harus pahami saya kalau saya tuh berada di era sekarang seperti ini. Yes. Ya, jadi tadi kan saya katakan lagi-lagi ke etikanya ketika Etikanya. berbicaranya. Yes. Dan Ibu dengan segala perkembangan teknologi, menurut Ibu nih ya, bagaimana sih peran guru akan bertransformasi di masa depan pendidikan nasional? Apakah guru akan tergantikan? Kan guru-guru sekarang sudah menyesuaikan diri dengan teknologi. Iya. Tapi dengan semakin majunya zaman, teknologi itu bakal semakin maju dan maju terus. Siapa tahu nanti di masa depan yang mengajar itu bahkan robot. Kira-kira Ya. menurut Ibu apakah peran guru itu akan tergantikan, Ibu? Tidak akan tergantikan. Yes. Karena guru sebenarnya bukan hanya di sekolah, orang tua di rumah itu kan guru. Yes. Kecuali ya kita lihat di beberapa negara maju, misalnya Cina. Iya. Ya, itu kan dia produksi robotnya itu sudah menggantikan hal seperti itu. Iya. Bahkan mereka sudah mempunyai yang namanya robot pencuci piring, apa semua perlengkapan alat rumah tangga. Bahkan mereka menciptakan sebuah robot yang bisa menjadi pasangan. Oh yes. Ya, itu kan maksudnya ya memang itu secara logika, secara sains tidak masalah, tetapi lagi kembali kita memiliki yang namanya kepercayaan. Ya, jadi kalau menurut saya dia tidak akan tergantikan. Bahkan ada satu negara maju yang awalnya mereka menggunakan tablet digital apa semuanya elektronik ya. Terakhir mereka kembali ke buku. Yes. Kenapa mereka kembali ke buku?
eh karena menurut mereka siswa-siswa yang ada di sana terlalu istilahnya tercemar otaknya ya. Oh iya iya. Ya, tercemar. Jadi misalnya saja nih, kita buka istilahnya sekarang kan TikTok ya sekarang. Yes, TikTok. Dalam 1 menit, Arkam bisa melihat berapa fitur atau maksudnya berapa adegan yang digantikan dalam 1 menit. Adegan digantikan dalam 1 menit mungkin bisa 10 atau lebih, Bu. 10 Dila 15 itu. 15 atau Ya, jadi kalau dalam waktu 1 menit saja, otak kita harus merekam 15 adegan, 10 adegan. Kira-kira otak ini fokus atau tidak? tidak. Tidak, Bu. Tidak. Ya. Yes. Jadi kalau misalnya guru kan jelas ya. Kalau ada orang yang berbicara sama kita jelas. Jadi dalam waktu 1 menit kita fokus nih. Lingkaran nih ya. Lingkaran itu kayak gini loh. Contoh nih lingkaran ini bulat. Iya. Kita kan fokus ke situ. 1 menit kita ulang-ulang itu hanya berkaitan dengan lingkaran. Beda kalau di era digitalnya. 1 menit kita scroll bisa sampai 15 sampai 10. Iya. Jadi itu menurut saya tidak akan pernah tergantikan. Bagaimanapun guru itu tidak akan pernah tergantikan. Ya, jadi bagaimana ya? Walaupun tantangannya sebenarnya berat ya, tapi pasti tidak akan tergantikan. Ya, karena bagaimanapun ada capeknya ya. Iya. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa ada robot yang bunuh diri. Ya, artinya bunuh diri ini koslet sudah badannya. Oh, Ya, iya. itu di Denggara Baju. Kan di Denggara Baju di sana tidak bakalan heran kalau kita melihat orang berteriak pulang kantor. Iya. Bahkan memang mereka mempunyai spot untuk menghilangkan semua stresnya. Iya. Bahkan mereka punya jasa kalau yang mau bunuh diri, mau pakai Iya. via apa nih? Mau pakai VVIP atau VIP-nya saja, budgetnya sekian-sekian. Mereka menyediakan hal tersebut. Bahkan robot pun bunuh diri. Yes. Jadi kira-kira apakah bisa mereka tetap bertahan? Bahkan mereka pun lelah. Iya. Ya, manusia tidak akan lelah karena mereka mempunyai yang namanya hati. Hati. Itu. Jadi menurut saya tidak akan pernah tergantikan. Pasti ada saja yang namanya seorang guru, karena guru itu bukan hanya guru di sekolah. Iya. Orang tua, saudara, keluarga itu adalah guru. Bahkan sebenarnya guru itu adalah pengalaman. Yes. Ya. Jadi kalian berada di sini karena kalian melewati hal tersebut sebelumnya. Saya berada di sini, saya melewati beberapa puluh tahun sebelumnya sehingga saya sampai berada di usia 29 tahun. Yes. Jadi menurut saya tidak akan pernah tergantikan. Iya. Bahkan guru pun bahkan robot pun bisa bunuh diri ya. Koslet Koslet ya? istilahnya sudah capek, sudah Ah. rusak, sudah lama terpakai. Syukur alhamdulillah guru yang seorang manusia Hmm. hanya dengan melihat wajah anaknya, wajah murid-murid tuh capek itu sudah tergantikan gitu, langsung Ya. sembuh, hilang, pergi. Karena dibuat humoris saja. Kalau guru-guru sudah marah-marah pasti akan luluh juga. iya, pasti ujungnya pasti bakal luluh. Iya. Karena murid juga pasti berusaha, guru saya marah nih, guru saya lagi bad mood. Makanya mereka inisiatif dong buat ibu Iya, biar ceria lagi, biar betul lebih semangat sekali. lagi untuk mengajar. Nah, bahkan robot pun itu tidak akan tercipta tanpa seorang guru. Karena ilmuwan-ilmuwan Ilmuwan. saja itu diajari oleh seorang guru. Pentingnya guru ini, Bu, ya, dalam dunia. Dan ini, Bu, pernah nggak sih Ibu itu punya satu ide unik, yang unik-unik banget, dan bahkan bisa dibilang di luar nalar manusia, Ibu, untuk mengubah cara belajar di kelas, tapi belum pernah kesampaian. Cerita dong, Bu. Apa ya? Kalau menurut saya sih sudah. Sudah? Apa itu? Saya selalu berusaha kan mengikuti zaman nih, berteman sama siswa. Saya sebenarnya tipikalnya orang itu suka mendengarkan cerita. Oh, iya. Jadi saya suka dengarkan ceritanya. Jadi saya coba masuk ke dalam dunianya mereka. Nah, Pertama kali saya sempat mengajarkan anak IPS nih, ya. yang masya Allah keaktifannya ya di luar dari, kan dulu IPA dan IPS terkenal ya. Yes. Ya, IPA-nya ini si kalemnya, IPS-nya ini si aktifnya. Nah, jadi itu pertama kali saya coba dan alhamdulillah berhasil. Saya coba merangkul mereka, saya bawa mereka pergi jalan-jalan ke pantai di hari libur seperti ini. Terus saya melakukan misalnya kayak cerita aja ke teman depan, berhadapan-hadapan di depan, terus buat
keluarkan semua isi kepala kalian di sebuah kertas, Yes. terus tanam di pasir, atau tidak itu masukkan ke dalam botol, buang ke bukan botol sih, misal lebih ke kertas sih karena lebih cepat ini ya, hancur ya. Yes. Ya, kertas, tanam di pinggir pantai. Itu seakan-akan kayak bebannya hilang, kayak gitu. Kenapa saya melakukan hal tersebut? Karena saya ini tipikal orang yang tidak bisa setiap saat bercerita. Saya suka mendengarkan. Yes. Tapi kalau kamu pengen tahu saya, kamu harus kenali saya tidak mudah dalam waktu 1 bulan. Iya. Ya, jadi kamu bisa kenali saya ketika mungkin beberapa bulan bicara sama saya. Oh, saya tipikal orang yang seperti ini. Jadi awal saya masuk mengajar atau 1-2 tahun itu, saya pendamping gugus nih ceritanya. Iya. Nah, terus sudah ini nih siswa yang anak IPS nih. Nah, anak IPS. Saya jadi pendamping gugus, saya masuk dengan ya kedisiplinannya saya, ya seperti itu. Jadi ada statement yang mengatakan ibu ini galak, Iya. galak. Nah, jadi tapi masuk ke dalam kelas, jadinya oh ternyata kalau sudah kenal ibu ini ternyata ibunya nggak galak. Karena itu saya berusaha mendekati hati-hatinya mereka Iya. dengan cara seperti itu. Karena saya pikir itu tadi saya berada di zaman yang dulu kalau saya diajar itu dulu 1 kali diajarkan sudah selesai, tapi kan sekarang tidak. Semakin ke sini tidak boleh dipaksakan. Semakin kita paksakan, semakin tidak diterima kita berada di tempat tersebut. Yes. Jadi kalau menurut saya sudah memenuhi ide-ide saya. Jadi kalau saya punya ide, saya coba nih salurkan ke mereka. Bahkan pun saya mendapatkan ide itu dari dosen saya. Waktu kita kuliah, kalau kita ujian semester, dosen saya menyediakan minuman, diberikan kepada kami. Nah, jadi mungkin di kelasnya Dila, waktu kelas 1 kan saya selalu menjalankan seperti itu. Kalau kita kerja tugas, boleh makan, boleh minum. Yes. Tapi nggak boleh makanan berat. Oh. Snack. Ya, Snack. snack. Ah. Itu kembalikan saya ke diri saya. Saya itu kalau belajar tidak boleh stres. Iya. Jadi kalau misalnya saya sudah pusing, apalagi kan matematika nih, Iya, Ibu. sudah pusing nih, rumus lagi, nah sudah santai aja, minum dulu. Tapi ada tipe orang yang tidak bisa seperti itu. Yes. Jadi sampaikan ke saya, ibu saya tidak suka bu seperti itu. Saya bilang ya sudah, kalau kamu tidak suka tidak apa-apa, kamu tidak usah lakukan hal tersebut. Iya. Jadi kembali lagi ke dirinya. Jadi saya melakukan apa yang ada di otak saya, di pikiran saya coba masukkan dulu. Jadi diterima seperti itu. Setelah saya coba seperti itu ke anak IPS dan berhasil, saya coba lagi ke kelas-kelas yang lain. Terus saya juga pernah mencoba di dalam kelas tuliskan apa tentang saya. Yes. Ya, saya ini kenapa? Terus bagaimana cara saya mengajar? Kembalikan ke diri saya, nilai saya. Saya tidak akan marah kamu nilai saya. Dari hal tersebut saya belajar. Jadi saya catat poinnya. Oh, di antara 1 kelas ini yang harus saya ubah ini. Jadi saya bisa mempelajari tersebut. Jadi ide saya alhamdulillah sudah tersalurkan semuanya. Tidak ada ide saya yang tidak tersalurkan. Iya. Itu mengenai komunikasi. Ya. Komunikasi, mengeluarkan apa yang kita simpan. Dan dengan cara ibu juga mendekatkan diri kepada murid, mungkin bisa dibilang seperti seorang sahabat, Iya. teman. Dan kan rata-rata ya, mungkin ada orang yang berpikiran, hormatilah gurumu, jangan pernah kau anggap teman. Bahkan duduk di atas motor guru pun jangan. Izin dulu, tanya dulu apakah dia gurumu tuh mau. Seperti itu. Tapi dengan cara Ibu Nurmi untuk mau merangkul mereka, dengan cara untuk membuat mereka lebih terbuka, untuk bisa memberikan mereka bebas berpendapat, membuat mereka mengeluarkan apa yang dia simpan, apa yang dia pendam. Tapi saya memberikan batasan. Yes. Di sekolah kita guru Hmm. siswa. Tapi di luar kamu boleh memanggil saya kakak. Yang penting sebenarnya saya enggak masalah kamu mau anggap saya kakak di sekolah, enggak masalah. Tapi intinya adab. Kamu bisa memposisikan diri kamu. Oh, ini guru saya nih, saya harus seperti ini. Tapi kalau kamu mau cerita tentang ke saya enggak masalah. Selama saya masih terbuka. Itu Ya. aja. Batasan sih sebenarnya. Yes. Yang penting tahu batasannya, Bu. Iya. Dalam batas wajar. Iya. Ibu
Sekiranya selama masih sekolah bisa dong Bu diceritain waktu-waktu zaman-zaman sekolahnya Ibu lakuin apa aja, hobinya pas sekolah dulu itu apa, dan perjuangannya Ibu sampai bisa duduk, sampai bisa berdiri sekarang saat ini Bu. Eh, kalau masalah sekolah ya, saya anak IPA 1 ya. Alhamdulillah saya diberikan istilahnya sedikit kemampuan ya. Yes. Selama sekolah saya tidak pernah keluar dari 10 besar. Wow, Masya Allah. Sehingga saya bisa masuk kelas khusus waktu SMA. Wah, Kan di khusus. di zaman saya ada yang namanya kelas khusus nih, kelas prestasi. Oh, Kelas prestasi itu kelas yang berisi anak-anak dengan prestasi apapun dalamnya. Entah dari bidang olahraga, sains, mau terserah. Jadi kita diseleksi masuk di situ, kelas itu. Jadi saya masuk di situ, alhamdulillah saya masuk di kelas itu. Ketemulah dengan orang-orang yang dari luar, bahkan dari Palu, kan dulu belum ada yang namanya apalagi ya itu semua ya. iya. Terus kita juga diseleksinya ketat. Jadi bertemu dengan orang-orang pintar ya. Namanya orang pasti Yes. bagaimana kita bersaing ini? Orang Iya. pintar semua ini dari sekolahnya ini. Tapi alhamdulillah bisa bertahan. Terus kalau kegiatan saya di SMA saya tidak ikut organisasi OSIS Yes. ya. Saya hanya masuk di Rohis Roh, ya. Lalu namanya apa ya? Siswa pencinta SPM. SPM. Siswa pencinta musola. Siswa pencinta musola. Jadi saya bisa diamanahkan sebagai ketua. Dulu. Makanya sampai sekarang saya masih gabung dengan guru-guru agama. Iya. Ya, kegiatannya sekarang di Rohis karena mungkin dasarnya dari situ. Kalau aktivitas yang lain apa ya? Enggak terlalu, bukan anak organisasi lah waktu di SMA. Tapi sempat ikut LCC. LCC. Ya, 2 tahun ikut LCC. Terus kalau mengenai hobi sejak SMA saya sudah punya hobi membaca, hobi menulis. Dan sempat sebenarnya di titik terendah ya. Yes. Teman-temanku ke Kalimantan nih, study tour. Iya. Itu kelas 1. Saya beradanya di lab kimia. Lab kimia. Di lab kimia di sana. Saya kelas 1. 1-1 nih, 10-1. Teman-temanku ke Kalimantan. Saya tidak diizinkan berangkat. Tidak diizinkan berangkat dengan ya banyaklah alasannya kenapa tidak diizinkan berangkat. Tapi saya diberikan hadiah. Hadiahnya saya mengikuti kegiatan menulis di Mamuju. Wow. Ya, jadi di satu sisi saya sedih sebenarnya teman-teman jalan-jalan nih, kapan lagi bisa jalan-jalan sama teman-teman. Tapi di sisi lain saya diberikan itu. Jadi awalnya di situ kita disuruh menulis apapun yang kita tulis sudah. Jadi mulai dari situ saya suka nulis, saya suka membaca. Cuman namanya kita siswa ya, Yes. uang masih dibatasi ya. Iya. Jadi membacanya enggak terlalu difokuskan. Terus selesai saya sekolah, saya coba daftar kuliah ya. Kita ke kuliah nih. Kuliah sebenarnya dari SN, SB, mandiri semua jalur. Saya pilihnya pendidikan matematika. Matematika. Tapi enggak lulus. Enggak lulus. Iya. Wah. Jadi iya. Ya belum rezeki lah istilahnya ya. SN nih, jalur prestasi nih. Saya masuk 10 besar di kelas. Iya. Saya punya sertifikat LCC tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Terus ikut olimpiade, tapi enggak lolos. Ya, enggak lolos. SN, SB, jalur mandiri pun saya tidak lolos. Tidak ada saya lolos. Dan sebenarnya saya sudah menyerah. Iya. Ya, menyerah lagi nih istilahnya. Pas saya menyerah, ada chat masuk sama temanku. Kamu mau enggak kuliah istilahnya pemenuhan kuota. Pemenuhan kuota. Istilahnya sih kata kasarnya sih legend ya. Legend. Kan ada orang bantu ya supaya bisa masuk. Oh iya, iya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya berpendidikan, saya diurus oleh orang masuk. Bahkan waktu saya mendaftar SMP, SMA, saya itu urus sendiri. Saya tidak pernah membebankan orang tua saya. Tapi di titik ini mungkin Allah bilang, sudahlah, mungkin saatnya kamu dibantu orang. Sudah, pilihannya ada 2. Matematika murni, biologi murni. Ya,
Tapi saya tidak lolos. Saya katakan, oh mungkin matematika sama ya, pemikirannya seorang orang di desa nih. Misalnya kan Iya. kita kan kota berkembang ya, Yes. Iya. matematika ya sama, ternyata beda. Pendidikan matematika dan matematika murni itu beda. Terus ketika saya masuk, saya tidak pernah pelajari hal tersebut. Yang kita pelajari di SMA, Ya. saya tidak pernah dapatkan ketika saya kuliah. Jadi sudah sampai di situ, istilahnya saya pun bisa lulus sampai sekarang karena bantuan teman. Ya, karena pemikirannya kita matematika murni itu ketika ditanya orang, kamu sarjana apa? Matematika. Pendidikan bukan murni. Ih hebatnya. Padahal mereka tidak tahu ini. Iya. Yang dihadapi itu bukan angka, Yes. huruf, Huruf. variabel. Bahkan pernah laptop saya error karena buka satu aplikasi. Yes. Aplikasinya itu yang adanya variabel saja. Variabel Nggak bisa saja. buka aplikasi lain kalau kita buka aplikasi tersebut. Oh my god. Nah, jadi saya lulusnya itu hampir 5 tahun. Wow. Hampir 5 tahun. Sudah istilahnya kan kita lalu DO-nya 7 tahun. Yes. Hampir 5 tahun saya selesai dengan IPK hanya 2,95. Ah, di situ kalau di jurusan matematika bersyukur kamu dapat itu. Yes. Dan yang di jurusan saya yang dapat hukum laut hanya sedikit. Ya, itu saja. Jadi kalau sampai lagi masuk di SMA, sebenarnya saya masih mau santai ya. Iya. Tapi orang tua ya, Yes. sudah Mi. Yang 1 minggu saya selesai wisuda, masuk, ketemulah sama Ibu Agustina. Iya. Ditanyain, Mama, ya biasa orang tua tidak mau lihat anaknya santai-santai, padahal kita masih mau berleha-leha. Iya. Sudah ketemu sama Ibu Agustina, ketemulah sama Pak Arman. masuk, terus kita diminta matematika nih ya, kata-katanya Bapak seperti ini, oh ya sekalian ngajar fisika. Padahal matematika dan fisika berbeda, dan Yes. fisika saya error. Error. Bayangkan seorang mahasiswa yang fisikanya error, Iya. diminta mengajar fisika, Iya. sehingga ada keluar kata-kata dari siswa, ini guru tidak tahu mengajar. Aduh. Jadi istilahnya kalau sebenarnya itu down sekali ya ketika Iya. ada kalimat seperti itu. Tapi saya sudah sampaikan dari awal saya mengajar, saya bukan dari pendidikan. Dan saya tidak pernah diajarkan bagaimana caranya mengajar. Jadi saya itu otodidak, Itu belajar bagaimana cara, belajar sendiri. Bagaimana cara menjadi guru, bagaimana cara mengajarkan ini materi supaya kan beda ya cara mengajarnya pendidikan dengan murni ya. Kalau pendidikan kan ada rumus selesaikan kayak gitu. Jadi sampai saat ini pun saya tidak, tapi memang cita-cita saya adalah guru. Iya. Alhamdulillah kesampaian. Iya, kesampai walaupun bukan pendidikan guru. Yes. Itu sih sampai saat ini saya mencoba bertahan di cita-cita saya. Yes. Keren sih, Bu. Keren sih, Bu. Mantap. Wow, tepuk tangan guys. Perjalanan yang sangat rumit ya guys. Rumit ya, Ibu, jalannya agak Kan sulit. Ibu memiliki terombang-ambing. hobi membaca nih sama menulis. Kira-kira rekomendasi buku apa sih yang bagus dibaca untuk para peserta didik? Yes. Kalau saya mulai dari kamu sukanya genrenya apa? Oh. Karena Kenali. saya waktu sekolah saya coba semua genre. Mulai dari yang Islami, Islam. mulai dari yang romansa cinta itu, Yes. mulai dari yang agak ribet-ribet sedikit, Ya. saya coba pelajari. Jadi saya baca, jadi mulai dari itu, kamu sukanya ke apa? Kalau awalnya saya suka membaca ya biasa anak-anak remaja. Cuman saya selalu pertama baca bukunya itu romansa yang ada kaitannya dengan Islam Islam. gitu. Kalau sekarang sih, kalau untuk anak-anak sekarang apa ya? Biasanya sih di Wattpad sih, banyak bacaan-bacaan kan. Wattpad. Jadi kalau kamu suka mulai membaca, silakan baca hal-halnya yang ringan dulu. Jangan langsung yang kayak Berat-berat. filsafat. Yes. Jangan. Nanti kamu tambah stres lagi. Ya, jadi kalau bisa bacanya ini aja. Yang ringan-ringan dulu, yang Iya. banyak gambar-gambarnya. Mungkin kalau yang laki-laki yang suka anime mungkin bisa komik. Iya, Bu, ya. komik.
Kalau yang perempuan baca aja sih, kan banyak yang difilmkan ya. Pertama saya baca novel sih yang saya baca, ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta. Jadi yang sudah difilmkan saya baca. Tapi sebelum difilmkan saya sudah baca novelnya. Jadi ketika saya Wow. nonton, kayaknya berbeda sekali ya. Iya, ada banyak alur yang berubah ya, Bu. Iya, jadi cari dulu yang tipis segini. Tipis. Jangan langsung yang segini. Iya. Dan tidak menguras tenaga. Iya, cari yang banyak-banyak gambar saya dulu kayak anak TK supaya disuruh suka membaca kan, banyak gambarnya. Yes. Itu aja sih. Berarti kenal dulu genrenya, jangan sampai berat-berat, jangan sampai kita stres mau cari buku yang bisa hilangkan stres, Tambah bacanya stres. buku yang tambah stres, ambil buku yang berfilsafat banget, yang berat-berat, Ya, Ibu. betul. Di bawah sadar sih yang membaca. Yes. Ibu juga keren banget sih. Otodidak selama ini masuk SMP, SD, SMA itu usaha sendiri, tidak mandiri. mau, ya mandiri, tidak mau merepotkan orang tua. Tapi Allah lihat usahanya Ibu. Ibu Nurmi, sudahlah Ya. saatnya untuk dibantu. Iya, betul sekali. Iya, sedih sih sebenarnya kalau dengar ceritanya Ibu tadi. Gitu ya, perjuangan sih seperti itu. Iya. Gak ada yang mulus ya. Iya. Mungkin orang bilang, hebat nih Nur, bisa sampai di sini. Padahal sebenarnya tidak. Aduh. Jadi semangat untuk kalian semua ya. Iya, Bu. Jadi kan ada yang bilang nih, biasanya anak-anak nakal dibilang, "Oh, dia nakal nih." Tapi jangan kaget kalau tiba-tiba dia duluan sukses. Yes. Ya, karena Betul. maksudnya jalannya orang berbeda-beda. Iya. Jadi kayak saya, apa maksudnya? Kalau menurut saya, apa yang kurang dari saya ya? Iya. Sudah bisa ini, bisa, maksudnya itu pemikiran saya dulu. Tapi saya bisa masuk, ya luar biasa, bisa bertahan, gitu. Ya, gitu sudah hidup. Ya, itulah hidup Ibu. Kadang kita terlalu camping dulu baru kita mencapai kesuksesan. Apalagi kan yang kadang bilang anak-anak nakal, Ya, pasti kita langsung berpikir, dia tuh nggak bakal sukses lah istilahnya. Dia tuh bakal sulit jalannya. Tapi ternyata dalam psikologi kita Ya. tuh nggak boleh asal ngejudge orang sebagaimanapun dia nakalnya, sebagaimanapun buruknya dia, karena pasti ada alasan di balik itu. ya makanya itu tadi saya katakan, saya mengajar itu pakai pendekatan. Yes. Ya, jadi saya lihat dulu kan saya kan di kelas istilahnya beberapa hari yang lalu ya, hari Selasa atau hari Senin kemarin ada siswa yang katakan, loh kok dia bisa pakai sepatu balet. Iya. Kan di aturan sekolah kan sebenarnya boleh pakai sepatu balet, dan Yes, saya di aturan kesepakatan kelas saya nggak boleh pakai sepatu balet nih. Terus ada kalimat keluar, kok dia bisa pakai sepatu balet, Bu? Kok kami tidak bisa? Saya katakan, saya tidak mengajar di kelasnya mereka. Ya, saya tidak mengajar di kelasnya mereka, dan mungkin ya seperti itulah, dia tidak memenuhi aturan sekolah. Terus Iya. dikatakan, berarti bagus dong kelasnya kami, Bu, karena Iya. kami mengatur aturan itu. Jadi istilahnya ya kembali ke diri sih sebenarnya. Makanya Iya. saya pendekatan seperti itu saja, tetap pendekatan ke mereka, aturan tetap dijalankan, tapi batasan. Iya, batasan. Iya, ada batasan. Iya, Bu, dalam melakukan pendekatan tuh penting sekali ya, Bu. Betul. Lihat moodnya ya. Iya, lihat moodnya. Lihat siswanya dulu bagaimana. Iya, betul Jangan sekali. sampai metode pengajaran yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan mereka, dengan maunya mereka, jadi sulit untuk belajar. Iya, betul. Iya. Jadi kira-kira apa pendapatnya Ibu mengenai kurikulum yang dilakukan di zaman sekarang, Bu? Apakah sudah cukup untuk kebutuhan siswa? Iya, Kurang sih. kurang. Karena tadi kembali ke di buku itu, kalau kurikulumnya sebenarnya hampir sama dengan kurikulum sebenarnya. Yes. Cuman mungkin hanya beda nama kurikulum, terus metodenya yang biasanya ya, contohnya kemarin kan K13. Iya. K13 itu materi yang harusnya diajarkan di kelas 3 di kurikulum Merdeka sudah diajarkan di kelas 1. Yes. Ya, jadi lebih awal dipelajari. Nah, hanya saja di penjelasannya tadi kurang detail. Ya, jadi stepnya itu cuma 3 langkah. Jadi kalau misalnya biasa saya
minta kelas yang saya ajak untuk baca, Yes. pahami. Mm-mm. Ketika saya tanya step yang ketiganya, dia sudah 3 step nih, harusnya stepnya 5 langkah nih. Jadi ada 2 langkah yang dihilangkan. Jadi ketika saya tanya step yang keduanya dari mana asal muasalnya, nggak tahu Bu. Jawabannya kayak gitu aja. Jadi itu tapi kembali ke pemerannya. Iya. Kan ada nih yang istilahnya masa bodoh nih, ya sudah apa yang diberikan diterima saja, diserap saja tanpa dicari tahu penjelasannya lebih rinci. Jadi sebenarnya bagus ya, hanya saja kalau otaknya otak laki-laki kan pandangannya cuman ke depan. Yes. Ya, otak perempuan kan ke depan tapi bisa melihat kanan kiri nih. Iya. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang dihadapi laki-laki yang cuek, Iya. dia cuma baca, ya sudah baca saja. Beda dengan perempuan, pasti dia cari tahu nih, oh ini kenapa begini, kenapa begini. Jadi tergantung pemerannya lagi. Bagus, Yes. sudah bagus, tidak masalah karena sudah materi yang tingkat atas sudah didapatkan di materi tingkat bawah. Iya. Kalau istilah yang tadi itu perempuan tuh katanya multitasking ya, Iya, bisa betul. kerja dalam satu waktu tuh banyak hal. Sedangkan kalau laki-laki tuh mesti fokus, nggak bisa Iya. terganggu dengan hal lain, mesti ekstra fokus Ibu. Ya, kita juga sering dengar soal merdeka belajar. Ya, Menurut Ibu, seberapa merdeka sih sebenarnya guru dan siswa ini dengan istilah merdeka belajar? Kira-kira rantai-rantai apa saja yang masih perlu dilepas Ibu sebenarnya? istilah merdeka belajar sebenarnya saking merdekanya apa ya? Guru dituntut banyak administrasi. Yes. Ya. Kemarin yang merdeka belajar, guru harus mengupload ini, bla bla bla, administrasinya banyak sekali. Iya. Terus dituntut juga untuk mengajar di kelas, memberikan haknya siswa di kelas. Siswa merdeka belajar tidak ada, dia bilang pasti ada satu kalimat yang selalu keluar oleh siswa. Iya. Kami pasti lulus, Kan pasti lulus. pasti itu. Iya. Kan sudah merdeka belajar. Mereka belajar. Tidak ada yang namanya ketinggalan kelas. Hmm. Kan seperti itu. Karena ada statement yang seperti itu yang dikatakan merdeka belajar, ya mereka mengatakan semuanya merdeka. Ya, kita bebas dong melakukan apapun pasti lulus. Itu. Jadi maksudnya apa ya? Agak kurang tegas istilahnya. Yes. Ya. Jadi siswanya kayak semena-mena kayak gitu. Nggak usah belajar, kita pasti lulus. Tapi lulus Iya, ya. pasti Udah begitu. pikirannya lulus ya, lulus Pasti aja. lulus itu. Yes. Bagaimanapun keadaannya kita, bagaimanapun nakalnya kita, bagaimanapun nggak usah belajar. Iya. Bahkan ketika ditanya mana bukunya, oh ketinggalan Bu di tas. Tasnya mana? Di rumah. Di rumah. Jadi yang belajar rumahnya. Jadi itu saking merdekanya ya. Jadi kita guru tidak boleh apa ya istilahnya takut melangkah. Yes. Ya, apalagi disentuh sedikit nih. Iya. Aturan guru kan banyak sekarang. Banyak ya, banyak banget. Disentuh ini nggak boleh. Nggak boleh. Dikasih begini nggak boleh. Nggak boleh menghukum siswa nih. Iya. Nggak aduh. boleh ini, nggak boleh ini. Aduh. Terus kalau nggak dilakukan seperti itu, Iya. siswanya ya itu tadi semena-mena. Pasti kalau dia salah saya punya tuntutan. Yes. Tertuntut itu guruku. Jadi kan saking merdekanya ya. Namanya juga bebas ngapain Yes. apapun ya sudah. Itu saja sih sebenarnya. Waduh. Jadi yang merdeka ini sebenarnya siapa? Siswa aja yang merdeka. Siswa yang merdeka. Gurunya Tidak aduh, tertindas. tertindas. Dengan pemikiran siswa yang apa ya? Mereka pikir pas bakal lulus jika ini lulus. Iya betul. Susah sebenarnya, agak kurang tegas. Akhirnya banyak yang mau direvisi sih ya Bu ya sebenarnya itu. Iya. Nah, jadi Bu, karena kita sedang membahas tentang Hari Pendidikan Nasional, untuk itu apa sih menurut Ibu sosok Ki Hajar Dewantara ini Ya di era digital ini. Sosok Ki Hajar Dewantara yang memperjuangkan pendidikan. Kalau saya merasakan dunia sastra ya, Iya. kan beliau juga salah satu sosok yang di dunia penulisan itu sangat berpengaruh. Yes. Ya kalau di dunia pendidikan secara keseluruhan
Kalau dilihat sekarang sih istilahnya kan nggak kelihatan ya. Sebenarnya kan sekarang orang digital, buku kan sudah tidak ada. Yes. Ya, terus dilihat dari mana nih sosoknya beliau? Sosoknya beliau dari e-book. E-book kan E-book. dimasukkan ke digital, Yes, tapi kan betul. orang tidak tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi istilahnya ini sosoknya beliau ini tidak pernah hilang sebenarnya, hanya Ya. saja lebih tersirat. Tersirat. Kalau orang tidak jeli, dia tidak akan tahu. Jadi kalau menurut saya beliau itu sangat berpengaruh. Mulai mungkin beliau sudah tidak ada, maksudnya sudah tidak bisa secara nyata dilihat seperti kita sekarang. Yes. Tapi apa yang beliau perjuangkan itu sangat besar, ya. Tadi yang saya katakan di dunia penulisan sastra nih, saya kan lagi suka pada saat ketika saya sudah mulai suka menulis, saya mencoba ikut event-event menulis. Ya. Nah, jadi saya rasa dengan event menulis tersebut saya bisa mengembangkan apa yang ada dalam diri saya. Secara tidak langsung saya bisa belajar dari beliau. Yes. Beliau mengembangkan banyak hal, tapi saya lebih fokusnya ke penulisannya. Penulisannya. Ya, karena saya lebih sukanya ke dunia sastra. Iya, dunia sastra hasil bukunya ya, tulis-tulisannya. Kebayang nggak sih kalau kayak Hajar Dewantara tuh nggak pernah terpikir buat perjuangan pendidikan? Bagaimana jadi kita semua sekarang ini, Bu? Ya, mungkin masih dijajah. Mungkin masih dijajah. Iya kan? Kita Iya. dijajah saja Belanda berapa tahun, Jepang berapa tahun. Yes. Padahal kita sebenarnya orang yang cerdas. Ya. Hanya saja tidak ada yang memperjuangkan hak tersebut. Yes. Jadi alhamdulillah karena sosok beliau ini kita bisa merasakan berada di posisi saat ini, bisa merasakan ilmu yang luar biasa dari sisi manapun kita bisa terima. Syukur alhamdulillah Ibu, dengan peran tambahan seperti Ibu kita Kartini Iya, betul. yang memperjuangkan agar wanita bisa bersekolah, Ya, Ibu. itu ya, karena kalau kita tidak diperjuangkan ya, kita Yes. kita yang perempuan ini hanya dikenal dapur, Dapur, apalagi ya, masak-masak. masa ya Ya. jagaan, pokoknya istilahnya Itu. rumah saja. Kita nggak boleh keluar sebenarnya nih, kita ibaratnya kayak dikurung begitu tahanan, Betul. yang bisa hanya melayani. Betul sekali, Bu. Tapi karena sosoknya Ibu kita Kartini ya, Iya. kita bisa berada di posisi ini. Jadi tidak ada lagi namanya kesenjangan antara perempuan dan Dan laki-laki. laki-laki. Sudah Iya, sama kesetaraan gender. Betul. Tapi tak jarang juga sih Ibu kita ketemu laki-laki yang patriarki lah istilahnya, yang Ya. mengharuskan wanita itu harusnya di dapur saja wanita. Wanita itu harusnya hanya menikah saja, lainnya saya suamimu, nggak usah urus yang lain tuh, nggak usah. Iya. Sedih miris ya, Bu. Hah, betul. Terutama kadang teman-teman kalau kita tanya siapa sih kira-kira bapak pendidikan, mereka jawabnya "Ah, bapak pendidikan, nggak tahu. Tahu. Terus kalau ditanya siapa sih sosok yang berpengaruh dalam pendidikan, terutama perempuan yang bisa sekolah sekarang, hah, nggak tahu. Miris Ibu, sedih sebenarnya karena apa ya, perjuangan kayak Hajar Dewantara, Pahlawan-pahlawan pahlawan kan, ya. sebelumnya itu kayak tidak terhormati, maksudnya tidak sampai di mereka. Karena lupa akan jasa mereka, sejarah Yes. mereka lupakan. Ya, Kan jarang ya yang mau mempelajari sejarah sekarang. ya Iya. jarang Bu, jarang banget. Karena katanya sejarah membosankan. Hmm. Padahal sebenarnya sejarah itu hal yang seru. Yes. Karena kalau kita sudah mencoba, istilahnya cobalah dulu pelan-pelan, dekatilah dulu. Dekatilah dulu, coba. Jangan langsung. Iya. Karena sejarah kata orang-orang tuh nggak usah pelajari sejarah juga, nggak penting-pentingnya, mending fokus ke depan saja, nggak usah lihat ke belakang lagi, yang berlalu biarlah berlalu. Sebenarnya salah sih, tapi Ya. nggak mungkin menyalahkan orang, pemikiran orang begitu karena mereka lebih pikir masa depannya itu bagaimana, nggak usah pelajari sejarah, padahal adalah pentingnya biar kita tahu perjuangannya orang-orang dulu itu bagaimana, Iya, agar betul. sampai kita bisa hidup sekarang dengan santai. Ibu, menurut Ibu seberapa pentingnya sih kolaborasi antara sekolah, siswa, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif? 100%. 100%. Dukungan orang tua itu sangat. Karena kita di sekolah, bayangkan kita di sekolah dari jam 7 nih Iya. sampai jam hampir jam 4 lah. Yes. Itu kan cuma 7 jam di sekolah. Kita 24 jam. Ya, berarti kalau itu waktunya lebih habis banyak di mana? Di rumah Di kan? rumah. Jelas di rumah. Itu orang tua yang berpengaruh besar. Iya. Jadi kalau misalnya
ada yang kejadian nih si A ini seperti ini, Yes. jangan salahkan dirinya dulu, lihat dulu lingkungan keluarganya, Ya. dia kenapa, ada problem nggak? Itu kan banyak ya sebenarnya terjadi sekarang itu, banyak broken home ya di lingkungan kita ya. Nah, jadi itu kembalinya ke situ. Jadi yang pertama, kalau dukungan orang tua terus ke gurunya tidak ada ya, kan biasa begini, saya titip ya, anakku Pak, anakku Bu, titip, terus tiba-tiba ada masalah, ditelepon nih orang tuanya, Bu, anaknya ada masalah seperti ini. Yes. Lah, kenapa bisa? Di rumah kan tidak begitu. Ya. Nah, gitu toh. Yang salah siapa lagi? Gurunya lagi Gurunya yang lagi salah. Karena tidak ada komunikasi. Dan saya pernah membaca sebuah buku yang dikatakan usia di atas 12 tahun atau istilah remaja ini, mereka itu hanya mendengarkan kata gurunya. Nah, jadi sebenarnya perannya orang tua adalah menitipkan anaknya ke guru tersebut di sekolah. Titip ya, anak saya seperti ini, anak saya seperti ini. Ya, jadi kalau sudah remaja seperti kita sekarang, kalau sudah dari awal, sebenarnya bukan di sekolah dasar, sekolah SMA-nya ya, dasarnya SD. Ya. Kan kalian mungkin pernah dengar kalau anak SD diajar begini, tidak Bu, kata guruku tuh begini, kata guruku tuh begini. Nah, jadi sebenarnya harusnya orang tuanya itu menitipkan, tolong ya anak saya itu diajarkan seperti ini, karena kalau di rumah tidak mau mendengarkan seperti ini. Yes. Nah, sebenarnya dari dasarnya. Nah, jadi sangat berpengaruh kalau misalnya tidak ada kerjasama yang kayak tadi, Yes. guru yang disalahkan atau tidak orang tuanya hanya menyerahkan anaknya, terserah apa yang terjadi sama anaknya. Yes. Jadi ya bisa dilihat apa yang akan hasilnya terjadi. Jadi itu sebenarnya harus komunikasi itu dua arah, jangan hanya Komunikasi satu dua arah ya. Itu sih. Ya, komunikasi itu penting sekali, berapa kali diulang-ulang, komunikasi dan komunikasi, dan juga pandang, jangan nilai hanya dari satu sudut pandang saja, Ibu, Ya, karena lihat kita sisi yang lain. yes, kita harus lihat kondisinya itu bagaimana, apa yang melatar belakangi kenapa dia bisa seperti itu. Ya. Terakhir nih Bu, Oke. sebelum kita masuk pada penutup sekaligus kita berpisah. Ini, menurut Ibu, pelajaran atau skill apa sih yang underrated banget tapi justru penting banget buat bekal hidup di era sekarang, di era teknologi? Komputer sih. Komputer. Ya. Karena saya rasa perbedaannya ya. Waktu saya sekolah, kita ada namanya TIK. TIK itu kita betul-betul diajarkan Microsoft Office. Dari Word, Excel, PowerPoint, bahkan kita diajarkan mendesain pakai Corel 13. Nah, itu. Saya bandingkan nih, dosa lah di eranya kalian. Adekku ya. Adekku kelahiran 2001. 2001. Beda 6 tahun dengan saya. Ketika kuliah, dia hubungi saya, hanya minta buatkan apa? Sampul makalah. Ya, sampul makalah. Buatkan sampul makalahku dengan ya biasa di atas makalah ini, terus logonya kampus, terus yang di bawahnya. Hanya sesimpel itu. Tapi dia tidak tahu. Karena itu tadi, karena maksudnya dia tidak mau pelajari dunia komputer. Kan sekarang itu beda ya, komputer dengan HP ya. Yes. Iya, beda sekali. Tulisannya seperti apa, terus di komputer kan kita diajarkan banyak hal, pakai kontrol ini, pakai kontrol ini. Nah, jadi itu dasarnya kita untuk dunia kerja. Yang pertama kalau kita cari pekerjaan itu pasti ditanya, bisa office tidak? Ya, pasti itu, pasti. selalu. Bisa office tidak? Pengalaman yang lain tuh di belakang. Yang pertama itu syaratnya bisa office. Yes, office. Minimal mengerjakan hal itu, karena dasarnya semua administrasi itu di office. Jadi menurut saya cukup itu dasar yang kamu pelajari, karena beda dengan di HP. Kan kalau di HP template ya, Iya. pasti template. Yes. Jadi kalau bisa suruh kerja tugas nih, siswa nggak tugas, cari aja template, sisa ganti-ganti ini. Iya. Tapi kreativitasnya nggak jalan, Iya, nggak jalan. karena sudah
oh ada ini, sisa gantiin aja. Yes. Nggak mau ribet kan? Istilahnya semuanya kembalinya Iya. nggak mau ribet. Kalau ada yang mudah ngapain susah? Betul. Tapi itu lagi kreativitasnya nggak terbangun, Yes. idenya itu mendet di otaknya saja, nggak bisa dikeluarkan. Jadi ini seperti itu. Jadi menurut saya dunia komputer itu harus kita ketahui, minimal office lah kita Iya. ketahui. Gitu. Yes. Apalagi kan orang sekarang bilang, aduh apa sih edit begitu ketik-ketik, Iya. nggak usah, nggak penting juga. Ternyata penting banget. Karena bahkan untuk mempromosikan suatu jualan, suatu usaha itu sekarang sudah jarang melewat selembaran, sudah Iya. jarang. Sekarang terlalu teknologi. Nah ketik dulu, nah edit. Sekarang tuh banyak aplikasi yang berkembang seperti Canva, Iya. Capcut segala macam untuk promosikan apa yang mereka buat. Seperti itu Ibu. Jadi tidak terasa waktu sudah sangat lama kita berbincang-bincang. Ibu mungkin Ibu haus bisa minum Ibu, bisa minum Terima untuk kasih. lancar. Ibu juga bisa makan cicip-cicip. Ya. Yes. Ya mungkin mau say hello kepada para teman-teman yang sedang menonton kita di rumah Bu. Halo. Terima kasih. Oke. Itu. Itulah tadi percakapan singkat antara kami berdua dengan sosok yang sangat luar biasa ini, yaitu Ibu Nurmi Esmat. Nah, Yes. terima kasih kepada Ibu Iya, karena makasih telah banyak, Ibu. menyempatkan waktu di hari libur Hari ini liburnya yang harusnya kita bersantai-santai beristirahat. ya. Nah, saya selaku pembawa acara dan rekan saya, Arkam Hamdi. kami berdua pamit undur Undur diri. diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye.